Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk pada bagian kedua. Kita akan bicara tentang meninggal di dalam Yesus dan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, ini kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-14. Nah, tapi kita akan melihat ini dari ayat yang ke-14 dikatakan begini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, ingat bahwa di ayat 13 punya permasalahan ketika orang-orang itu menantikan Yesus dan mereka yakin percaya Yesus akan datang pada masa hidup mereka. Sehingga ketika teman-teman mereka sudah mati duluan, yang kena persekusi, yang kena aniaya, pembunuhan dan sebagainya sudah mati, lalu mereka kepikiran bagaimana dengan teman-teman kita yang mati. Karena kita masih hidup, kita masih bisa langsung menjemput Yesus ya. Tetapi kalau teman-teman mati ini mereka kayaknya ketinggalan. Nah, pikiran gitu, lalu Paulus mengajarkan demikian bahwa jikalau kita percaya. Nah, kata percaya adalah dari kata pisteos ya, artinya iman. Dimana itu adalah merupakan God divine persuasion. Diyakinkan oleh bujukan Allah. Allah tidak menjadikan kita sebagai robot ya. Tetapi Dia berproses dalam hidup kita, dan melalui semua peristiwa Dia mengarahkan kita untuk memiliki iman. Dia membawa kita untuk mengerti akan firman Tuhan, sehingga apa? Sehingga kita bisa katakan bahwa iman itu anugerah Allah semata. Ya, sehingga kita tidak bisa berkata, oh karena saya mau beriman. Tidak, itu karena persuasi daripada Tuhan. Ya, dimana itulah anugerahnya. Sehingga kita percaya, dan orang yang percaya seperti ini, bahwa percaya dalam kematian Yesus, dalam kebangkitan Yesus. Nah, ketika mereka meninggal, itu artinya mereka meninggal dalam Yesus dan akan dikumpulkan. Nah, kata meninggal dalam Yesus dari kata koimetentas ya, yang artinya having fallen asleep. Jadi jatuh dalam tidur ya. Jadi seolah-olah mereka tidur, padahal istilah itu adalah artinya rest. Mereka mendapat istirahat. Nanti kita akan melihat lanjutannya. Nah, kalau kita lihat di dalam pengalaman orang percaya, kita melihat ada sosok di penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus yang berkata, ingatlah aku jikalau engkau kembali dalam kemuliaanmu. Tapi Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama saya dalam Firdaus. Berarti orang itu ketika dia percaya, dia akan kembali kepada Yesus, dia akan dikumpulkan bersama dengan Yesus. Ya, kita juga lihat contoh di mana ada seorang yang bernama Lazarus, orang miskin, pengemis, bahkan borok-boroknya atau luka-lukanya dijilati oleh anjing daripada tuan, di mana Lazarus meminta akan sedekahnya dan dia diacuhkan. Ketika Lazarus mati dan orang kaya ini juga mati, orang kaya ini bisa melihat Lazarus di Firdaus bersama dengan Bapak Abraham, di pangkuan Bapak Abraham, hidup dengan luar biasa menikmati kemurahan Tuhan. Sedangkan dia ada di dalam neraka, kepanasan dan haus gitu. Nah, ini boleh menunjukkan bagaimana kondisinya orang percaya dan orang yang tidak percaya. Kita juga bisa melihat itu di dalam Elia, ketika Elia terangkat ke sorga hidup-hidup dengan kereta berapi. Ya, nah itu bisa juga kita ketahui bahwa Elia muncul lagi ketika di penampakan transfigurasi di Gunung Tabor, di mana Elia dan Musa bercakap-cakap dengan Kristus dalam kemuliaan sorga. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa bagi orang yang meninggal disediakan sesuatu yang luar biasa. Seorang teolog namanya MacArthur berkata, Yesus itu mengalami keganasan maut sepenuhnya dalam semua dimensinya. Saat dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Nah, kematian Yesus mengubah kematian menjadi tidur bagi orang percaya. Jadi kalau dulu kematian itu merupakan sebuah momok yang sangat menakutkan, tapi bagi orang percaya tidak. Seorang teolog juga berkata, Yesus, ini adalah Yohanes Ritchie, kematian telah diubah menjadi tidur oleh karya Kristus. Ini adalah metafora yang tepat di mana seluruh konsep kematian diubah.
Kristus menjadikannya nama untuk kematian dalam dialek gereja. Jadi sebuah nama. Artinya apa? Oh, itu biasa bagi kita, bukan sesuatu yang mengerikan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana karya Yesus yang luar biasa. Nah, akibatnya adalah dikatakan di situ dikumpulkan. Jadi orang-orang mati ini akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus, dengan Dia. Ya, kata asei itu artinya to lead, memimpin, to bring, dia membawa, dan to carry, dia mengumpulkan. Artinya bahwa orang-orang yang sudah meninggal duluan dibandingkan kita yang masih hidup, mereka akan bersama-sama dikumpulkan dengan Allah. Nah, ini kita bicara tentang perumpamaan Tuhan ketika satu waktu ada gandum dan ilalang. Gandum itu berisi dan akan bisa dikonsumsi, sedangkan ilalang itu mengandung racun, ya, dan tidak berisi apapun. Nah, itu ada dalam Matius pasal 13 ayat 30. Dikatakan, biarkanlah keduanya tumbuh sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya. Kemudian kalau kita bicara perumpamaan yang lain adalah tentang kambing dan domba. Dikatakan dalam Matius pasal 25 ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Berarti ketika dikumpulkan akan ada pemisahan, ya, pada saat itu. Ketika apa? Ketika pengadilan Tuhan akan nyata bagi kita. Nah, ini membawa kita untuk mengerti bahwa di dalam kematian orang benar itu ada sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, William Barclay, seorang teolog, berkata, "For if we believe that Jesus died and rose again," jika kita percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit kembali, "so also we can be sure that," jadi kita akan dapat memastikan, "God will bring with him," Allah akan membawa mereka yang dengannya, yaitu apa? Those who have fallen asleep through Jesus. Mereka-mereka yang sedang tertidur atau sedang istirahat ini melalui Kristus atau di dalam Kristus. Ini dari Westminster Press, ya. Nah, Barclay mau ngomong bahwa di sini dikatakan through Jesus, artinya dia tahu Yesus, artinya kata Jesus ini pakai grammar chord-nya, artinya ini adalah kata benda, tetapi dia merupakan genitif maskulin singular. Genitif itu artinya milik, ya. Jadi milik pribadi daripada Kristus itu adalah orang-orang yang mati karena dia percaya. Semua kita orang yang sudah mati dalam Kristus karena percaya Kristus itu adalah miliknya. Saya berikan sebuah contoh. Ini adalah dua orang pendeta. Mereka berencana untuk pergi berusaha. Ketika mereka coba mobil mereka, mobilnya tidak bisa. Macet, starternya tidak bisa. Akhirnya apa? Mereka putuskan sewa mobil. Sign here, and then one more right there. Malamnya mereka coba pergi lagi. There. And if you can just initial there, and there. Thank you. Call us when you're back. You have it for the weekend. We'll come pick you up. Thanks. Nah, mereka akhirnya masuk dan mulai mencoba lagi mobil tersebut. Ketika di starter, mobil ini sebelumnya jalan dengan baik, tapi akhirnya juga tidak bisa jalan. Nah, ini mobil yang ketiga. Ketika besoknya lagi mereka mencoba mobil lagi, disewakan. Jadi mobilnya ini adalah sampai di parkiran dengan baik, dan mereka ada di situ menyaksikan mobil itu jalan dengan baik. Tetapi apa yang terjadi mobil yang ketiga ini? Tetap sama. Kejadian yang langka sekali. Mobilnya baru sampai, kemudian di starter lagi, macet. Dan itu sudah kejadian ketiga kalinya. You guys going somewhere? Akhirnya mereka berangkat lagi pada malam. Nah, mereka berangkat kemudian sampai di sebuah traffic light di mana ada seorang profesor
yang akan melewati traffic light itu. Dan yang terjadi adalah profesor ini ditabrak di depan mobil mereka, dua pendeta ini. Pada saat itulah kedua pendeta ini dengan momen yang ada itu keluar. Dan setelah dicek, ya, His ribs are crushed. rusuknya His lungs patah are filling with dan blood. He doesn't have darah mengalir ke paru-paru. Are you sure? Dia akan mati dalam 1 menit mungkin. I can't die. Padahal profesor ini belum menerima Yesus. Dia malah tidak percaya Yesus karena dia ketika ditanya dia adalah You know Jesus. seorang ateis, I'm an atheist. tidak percaya Yesus sama I believe sekali. it's God's mercy that brought me here right now. Nah, pendeta ini secara naluri langsung mengabarkan Injil kepada pendeta Because that profesor car yang killed you ateis. instantly. Alasannya dia apa? Mobil itu bisa langsung tabrak dan mati. But I'm here to tell you that Tapi it's ada 1 menit because God ya, that you don't yang believe in is disiapkan giving you Tuhan another chance. di depan 2 orang pendeta ini yang mobilnya lagi di situ. Untuk apa? I want to die. Untuk I'm so mengabarkan scared. Injil bagi 1 orang ini. If it's any consolation, so is Jesus. He's so scared he's Dia dulu going percaya pada Tuhan masih kanak-kanak, tapi ketika ibunya sakit Yes, kanker Father, dan mati, be removed from dia him. menyalahkan The answer is Tuhan no. karena dia sudah berdoa dan jawaban Tuhan tidak He menyembuhkan. says no a lot. He gives us the answer we to ask for if we know what he knows. Dan rencana Tuhan sampai dengan titik ini. For as the heavens are higher than the earth, Dia so are tahu my ways mengenai ayat tentang rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi dibandingkan rancangan are kita. higher than your thoughts, says the Lord. Exactly. So the question is, stay with me. Nah, ini pertanyaan yang Are you willing to put your menentukan. faith in Jesus Christ? Apakah Are kau you percaya willing to pada take that Yesus? chance? Apa bersedia mengambil kesempatan itu? Dan di detik-detik terakhir, dia katakan iya. God is aku mau willing to percaya pada forgive you of Yesus. your sins. Karena all apa? of Ketika kita percaya Allah accept His mengampuni Son, segala He's dosa, given Dia you tidak life. mengingat segala kesalahan That's kita all you dan have to Dia do is memberikan just anugerah hidup accept kekal His Son, itu accept His kepada love, and receive His forgiveness right now. hanya Do satu you kata, accept Him iya, as Lord and I do. Savior? Aku percaya. Aku believe, Yes, I believe. Accept. Dan ketika selesai mengucapkan itu, It's all right. In a few minutes, you're going to know more about God than I do or anybody else here. orang ini It's okay. It's okay. akhirnya meninggal. Saudara, ini penyataan tentang setiap orang yang adalah milik Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Tidak perlu kita khawatir akan kematian lagi, karena disitulah Tuhan menyediakan firdaus bagi kita. Saya berharap firman ini membingkai kita untuk semakin memahami bagian firman Tuhan ini, dan kita akan melanjutkan itu pada bagian yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.